Bayangkan gurun Sahara yang luas, bukan sebagai hamparan pasir tak berujung, melainkan sebagai sabana hijau yang subur dengan danau dan sungai. Periode Sahara hijau ini, yang berlangsung ribuan tahun lalu, bukanlah sekadar anomali iklim, melainkan pendorong utama di balik munculnya peradaban Mesir kuno. Kisah ini mengungkap bagaimana perubahan geografis yang drastis memaksa manusia untuk beradaptasi dan secara tidak langsung menciptakan salah satu peradaban paling abadi di dunia. Dampak geografis yang sering terabaikan dalam narasi populer adalah pergeseran iklim yang terjadi di Sahara. Antara 11.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, Sahara mengalami kondisi yang jauh lebih basah, dikenal sebagai periode lembab Afrika. Kondisi ini disebabkan oleh pergeseran bertahap dalam orientasi sumbu rotasi bumi yang menguatkan monsun Afrika dan membawa curah hujan lebih dalam ke Sahara, mengubahnya menjadi padang rumput bervegetasi lebat dengan danau dan sungai. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia hidup, berburu, dan mengumpulkan jauh di dalam gurun Sahara saat ini selama periode hijau ini. Ini menggambarkan bagaimana iklim dan geografi secara langsung mendukung kehidupan dan pemukiman manusia di wilayah yang kini dikenal sebagai gurun ekstrem. Adalah pengingat kuat tentang bagaimana perubahan iklim dapat secara fundamental membentuk masyarakat manusia, memaksa migrasi besar-besaran, dan memicu inovasi yang tak terduga. Ini memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan dan kerentanan peradaban terhadap perubahan lingkungan, sebuah tema yang sangat relevan di era perubahan iklim global saat ini. Selain itu, periode lembab Afrika yang bertanggung jawab atas Sahara hijau secara eksplisit dikaitkan dengan pergeseran bertahap dalam orientasi sumbu rotasi bumi yang memengaruhi kekuatan monsun Afrika. Lebih lanjut, emisi debu Sahara secara signifikan memengaruhi iklim global dengan memengaruhi sirkulasi atmosfer, curah hujan, dan pembentukan badai. Ini menyiratkan bahwa pemahaman tentang transformasi geografis regional masa lalu, seperti penghijauan Sahara dan penggurunan berikutnya, memerlukan perspektif global tentang sistem bumi, karena perubahan ini adalah bagian dari proses planet yang lebih besar, bersifat siklus, dan memiliki efek yang jauh jangkauannya. Hal ini juga menciptakan paralel historis geografis langsung dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia saat ini, yang juga dapat memengaruhi pola monsun dan emisi debu secara global, menggarisbawahi sifat jangka panjang dan saling terkait dari fenomena geografis. Mengapa bisa begitu? Ini adalah kisah tentang geografi planet kita. Pergeseran bertahap dalam orientasi sumbu rotasi bumi secara berkala menguatkan monsun Afrika, membawa curah hujan jauh ke dalam wilayah yang kini gersang ini. Bukti-bukti dari masa lalu ini tersebar di seluruh gurun. Para arkeolog telah menemukan lukisan-lukisan gua yang menakjubkan, menggambarkan kawanan badak, buaya, dan kehidupan pastoralis yang makmur. Namun, seperti semua hal dalam geografi, perubahan adalah konstan. Sekitar 7.300 tahun yang lalu, proses pengeringan bertahap dimulai. Pergeseran sumbu bumi kembali membalikan efek monsun, dan hujan mulai berkurang drastis. Danau-danau mengering, padang rumput berubah menjadi gurun, dan sumber daya yang menopang kehidupan di Sahara hijau mulai menipis. Bagi populasi penggembala dan pemburu pengumpul yang telah makmur di sana, ini adalah bencana lingkungan yang memaksa mereka untuk bergerak. Namun, sekitar 7.300 tahun yang lalu, pengeringan bertahap memaksa populasi penggembala ini untuk bermigrasi ke lembah Sungai Nil yang sebelumnya mereka anggap terlalu berbahaya untuk dihuni. Perpindahan massal ini didorong oleh perubahan geografis ekstrim, mendorong adaptasi sosial yang signifikan. Pergeseran iklim ini berfungsi sebagai katalisator kuat bagi pembentukan negara, melampaui sekadar ketersediaan sumber daya. Sementara, lembah sungai yang subur seperti Nil sering dianggap sebagai tempat lahir peradaban. Karena kelimpahan sumber daya, bukti menunjukkan bahwa lembah Nil awalnya dihindari oleh populasi yang berkembang di zona geografis yang berbeda, yaitu
Sahara Hijau. Hilangnya lingkungan yang lebih disukai ini karena penggurunan alami bertindak sebagai faktor pendorong yang kuat, mengonsentrasikan kelompok-kelompok yang tersebar ke lokasi yang sebelumnya kurang diminati, tetapi kini menjadi keharusan, lembah Sungai Nil. Konsentrasi populasi yang dipaksakan ini ditambah dengan kebutuhan untuk mengelola sistem sungai yang kompleks, banjir yang dapat diprediksi, sistem irigasi, kemudian berfungsi sebagai pemicu bagi pengembangan organisasi sosial yang canggih dan pemerintahan terpusat yang mengarah pada pembentukan negara Firaun sekitar 5.100 tahun yang lalu. Artefak unik dari gurun yang jauh bahkan muncul di pemukiman yang membentuk Mesir. Mereka harus mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Pilihan yang paling jelas, namun ironisnya, adalah lembah Sungai Nil. Ironis, karena sebelumnya, lembah Nil dianggap terlalu berbahaya untuk dihuni. Mungkin karena banjir tahunannya yang tak terduga atau keberadaan hewan buas. Namun, dengan Sahara yang kini menjadi gurun yang tak kenal ampun, lembah Nil yang subur, meskipun menantang, menjadi satu-satunya harapan. Ini bukan migrasi pilihan, melainkan eksodus massal yang didorong oleh perubahan geografis ekstrem. Gelombang demi gelombang manusia yang dulunya tersebar di seluruh Sahara, kini terkonsentrasi di sepanjang tepian Sungai Nil yang sempit. Konsentrasi populasi yang tiba-tiba di lembah Nil menciptakan tantangan baru untuk bertahan hidup di lingkungan yang padat dan memanfaatkan banjir tahunan Nil yang vital. Masyarakat harus beradaptasi secara radikal. Mereka belajar mengelola sungai yang kompleks ini. Mereka membangun kanal, tanggul, dan sistem irigasi yang canggih untuk mengendalikan banjir dan mengairi lahan pertanian mereka. Ini adalah upaya kolektif yang masif, membutuhkan koordinasi dan organisasi sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Kebutuhan untuk mengelola air secara efisien ini menjadi katalisator kuat bagi pembentukan negara. Dari desa-desa kecil, muncullah struktur sosial yang lebih kompleks, hierarki, dan akhirnya pemerintahan terpusat. Sekitar 5.100 tahun yang lalu, dari adaptasi paksa ini, lahirlah negara Firaun, Mesir kuno. Peradaban yang akan bertahan selama 3 milenium, membangun monumen-monumen megah, dan meninggalkan warisan budaya yang tak tertandingi. Menariknya, artefak unik dari gurun yang jauh, seperti tembikar bertepi hitam dan pisau batu asimetris, mulai muncul di pemukiman-pemukiman awal Mesir. Ini adalah jejak fisik dari migrasi besar-besaran yang membentuk peradaban ini. Jadi, Mesir kuno yang sering disebut sebagai hadiah dari Nil, sebenarnya juga merupakan hadiah dari gurun dan dari perubahan iklim yang tak terhindarkan. Kisah Sahara Hijau dan kebangkitan Mesir kuno adalah pengingat kuat bahwa geografi bumi tidak statis. Perubahan iklim, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia, memiliki kekuatan fundamental untuk membentuk takdir peradaban. Peradaban masa lalu, seperti Mesir, tidak selalu berhasil beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun, dalam kasus ini, adaptasi paksa terhadap penggurunan Sahara justru memicu inovasi dan organisasi sosial yang luar biasa. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita hari ini. Di tengah tantangan perubahan iklim global, memahami bagaimana manusia di masa lalu berinteraksi dengan lingkungan mereka, beradaptasi, memanfaatkan, atau menyerah pada tekanan, dapat memberikan wawasan penting. Sejarah geografi dunia mengajarkan kita bahwa masa depan manusia akan selalu terjalin erat dengan planet yang mereka huni. Dan di setiap lanskap, bahkan yang paling gersang sekalipun, tersembunyi kisah-kisah luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk menantikan konten menarik lainnya.